warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin SPI MP dari Fakultas Pertanian, Program Studi Budidaya Perikanan. Pada kesempatan yang kali ini mohon izin menyampaikan rancangan pembelajaran dari mata kuliah yang saya ambil, yakni Manajemen Kualitas Air. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, yang mana 2 SKS adalah berisi tentang teori, yang kemudian 1 SKS berisi tentang kegiatan praktikum yang akan kita laksanakan di Lab Basah Program Studi Budidaya Perikanan. Praktikum ini kita laksanakan dan kita wajibkan kepada mahasiswa selama 3 bulan dalam satu semester. Praktikumnya sangat operasional, 2,5 sampai 3 bulan, sampai kemudian panen. Ini merupakan proyek pembelajaran yang kita wajibkan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini. Perlu diketahui, mata kuliah manajemen kualitas air ini adalah mata kuliah kunci, yang mana ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa ketika mereka kemudian operasional aktivitas dalam kegiatan budidaya, yang nanti mereka setelah lulus kuliah ketika menjadi pembudidaya ataupun mereka akan menjadi penyuluh lapang di instansi pemerintahan. Itu penting ya mata kuliah ini, sehingga wajib kemudian diwajibkan di dalam materi diwajibkan kepada mahasiswa sebagai mata kuliah wajib. Ada 4 sub JPNK yang wajib kemudian dikuasai oleh mahasiswa. Yang pertama, sub JPNK terkait dengan kemampuan mahasiswa untuk mampu menganalisis peran plankton dan produktivitas primer di perairan dalam konteks budidaya kolam di tambak. Subjek ini menjadi sangat penting karena ini agar kemudian berguna menjadi pemahaman mahasiswa, karena aktivitas budidaya tidak hanya pada konteks di kolam budidaya, tapi juga memahami karakteristik ekosistem yang ada di luar konteks budidaya, seperti perairan, di mana di perairan kita juga harus memahami produktivitas primer yang ada di perairan, seperti halnya konsep tentang plankton, konsep produktivitas primer perairan, dan faktor produktivitas, dan kemudian hubungannya dengan daya tampung atau carrying capacity, yang mana bisa saling berhubungan sehingga untuk memanage kualitas perairan. Kemudian praktikum yang akan kita laksanakan di subjek yang pertama ini adalah mahasiswa mampu mengukur analisis mengukur kepadatan plankton, nilai keragaman plankton dalam kolam budidaya, dan kemudian mampu kemudian menyimpulkan nilai keragaman tersebut sesuai dengan standar budidaya. Selanjutnya, subjek MK yang kedua, mahasiswa mampu untuk kemudian menjelaskan peran serta dinamika siklus nitrogen, fosfor, dan sistem dalam sistem perairan budidaya. Kemudian subjek MK yang ketiga, yakni mahasiswa mampu melakukan pengukuran parameter penting
parameter biologi, parameter kimia, dan parameter fisika pada kolam budidaya, sehingga mahasiswa mampu mengetahui baik dulu kualitas perairan dari proses pengukuran tersebut, dan kemudian mampu menentukan solusi atau apa-apa yang kemudian perlu dilakukan ketika parameter kualitas budidaya itu tidak sesuai dengan standar budidaya. Dan selanjutnya subjek MK yang keempat, mahasiswa kemudian mampu memiliki inovasi terkait dengan solusi-solusi yang kemudian mau diberikan dari fenomena ketika terjadi penurunan kualitas air. Maka dengan berbagai teori yang kemudian disampaikan, berupa teori resirkulasi, filtrasi, probiotik, dan teori-teori teknologi yang lain, mampu memberikan bekal pada mahasiswa akan memberikan solusi dari persoalan tersebut dengan teknologi yang diketahui tadi dari proses pemilihan teori. Nah, dari subjek MK yang keempat tadi, siswa akan dirancang dari konteks teorinya yang kemudian diharapkan secara operasional mampu memberikan solusi atau berhasil di dalam pelaksanaan praktikumnya selama 2,5 bulan, bahkan sampai 3 bulan sampai panen. Tentunya akan menghadapi berbagai tantangan, persoalan, dan ini dibutuhkan kemampuan mahasiswa untuk belajar berpikir di dalam menemukan solusi-solusi yang akan kemudian diberikan selama aktivitas budidaya. Demikian pemaparan cara pembelajaran dari mata kuliah manajemen kualitas air. Selanjutnya kita akan kemudian berlanjut pada materi pembelajaran di pertemuan yang ke-13 terkait dengan faktor-faktor apa saja yang kemudian menunjukkan penurunan kualitas air dan bagaimana solusi dari persoalan-persoalan budidaya yang kemudian dihadapi pada konteks budidaya tradisional dan budidaya intensif dalam budidaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sekalian, bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah teman-teman bisa hadir ya untuk mengikuti mata kuliah manajemen kualitas air. Kita membahas terkait dengan mata kuliah ini dengan faktor-faktor ya, yang kemudian menyebabkan penurunan kualitas air. Ya. Faktor-faktor penurunan kualitas air ini menjadi penting untuk kita perhatikan karena ini adalah salah satu kunci keberhasilan dari aktivitas budidaya. Ya. Jadi dalam konteks ini ya, air itu adalah media ikan yang menjadi salah satu komoditas unggulan yang akan kita budidayakan, baik itu ikan ataupun udang. Dia ini hidup di air ya, sebagai dia tempat media. Dan di sini air ini tidak hanya sebagai media hidup, tapi dia adalah media yang kemudian sangat menentukan untuk ikan itu bisa tumbuh ya. Juga menentukan output dalam hal ini adalah panen yang akan kita dapatkan. Jadi ketika kualitas air itu baik, maka itu akan sangat menentukan terhadap hasil panen yang akan kita dapatkan.
Dan yang perlu kita perhatikan adalah apa? Faktor-faktor ya yang kemudian menyebabkan kualitas air itu menjadi tidak baik terhadap kondisi ikan yang akan kita budidayakan. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang kemudian bisa menyampaikan ya, kira-kira faktor apa yang kemudian menyebabkan kualitas dari air yang untuk media budidaya ikan ini menjadi menurun. Mungkin dari Mas dan di sini jawab terkait faktor-faktor penurunan kualitas air. Itu yang biasanya yang saya ketahui di lapangan. Itu yang pertama mungkin terkait sisa pakan, pemberian pakan yang berlebih, lalu yang kedua terkait paparan cuaca, terutama jikalau saat cuaca musim hujan itu menyebabkan penurunan pH dan lain-lain dan parameter lain. Lalu yang ketiga terkait pergantian air, intensitas pergantian air yang kurang baik. Lalu yang keempat mungkin terkait apa ya, terkait paparan hama maupun patogen lain seperti kayak kita daerah yang mungkin rawan akan paparan hama itu sangat menentukan terkait kualitas air tersebut. Tentang air, nah memang air itu memang betul ya. Nah, satu lagi ada tambahan lagi tentang tanahnya. Itu kan ada ukurannya nanti pH-nya berapa, namanya itu ada mengandung kapur atau apapun kan itu. Nah kalau memang tanahnya jelek itu kan tidak mungkin lah kita langsung tebarkan kan itu. Tapi itu kan mempengaruhi dari pertumbuhan ikannya tadi. Kualitasnya harus baik ya airnya itu. Nah, terus dilihat apa airnya itu maksimal berapa kadarnya supaya ikan itu cepat berkembang biak. Yang mau menambahkan faktor-faktor yang menentukan ya, atau yang menjadikan kualitas air itu mengalami penurunan. Teman-teman sudah mengetahui bahwa konteks aktivitas budidaya itu kita lakukan dengan beberapa sistem ya. Ada sistem tradisional, ada kemudian sistem semi-intensif ya. Semi-intensif ataupun intensif. Kalau kita perhatikan ya, dari konteks 2 atau 3 ya, jadi ada beberapa pembagian memang ya, ada yang membagi 2 terkait dengan konteks aktivitas budidaya tradisional dan intensif, ada juga yang menambahkan di sana ada semi intensif. Jadi proses penurunannya pada konteks ini dia berbeda-beda ya, berbeda-beda. Slide yang saya tampilkan di sini ini kan bisa analisis kira-kira faktor penyebab ya, utama dari kedua ini ya. Ini kira-kira mana yang kemudian coba menganalisis kira-kira yang kelihatan sama ini mana yang kemudian ini bisa analisis mana yang kemudian berbedanya di mana kira-kira. Lalu yang kedua terkait teknologi tambahan yang membedakan intensif dengan semi intensif maupun tradisional. Kalau semi intensif semi intensif ataupun tradisional biasanya itu pada tebaran rendah dan tidak menggunakan teknologi terkini seperti halnya beda dengan intensif hebat tinggi, yaitu berkesinambungan dengan penurunan kualitas air karena semakin tinggi pada tebar semakin potensi juga air tersebut tercemar. Coba kita bisa lihat pada konteks penyebab utama ya, pada konteks tradisional terjadi penumpukan bahan organik. Ada konteks intensif sama, dia punya beban bahan organik. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaan konteks beban bahan organik yang kemudian menyebabkan penurunan kualitas air pada sistem intensif dengan sistem tradisional? Sama-sama ini kan sama, dia ada akumulasi bahan organik, ya sama-sama kan kita lihat ada penumpukan bahan organik di dasar perairan
pada konteks tambak tradisional. Tambak intensif juga sama, terjadi beban bahan organik sama. Apa perbedaannya? Nah ini kan kita harus tahu kan gitu. Sama-sama akan terjadi akumulasi penumpukan bahan organik. Nah, perbedaannya di mana? Coba bisa menganalisis. Oke. Perbedaannya dari yang intensif dan super intensif itu lebih ke ini Pak, amonia, lalu sama ini Pak, pakan buatan. Dan yang kita fokus di organik, jangan kepakan dulu. Kita fokus di bahan organik dulu aja. Apa perbedaan bahan organik yang jadi diakumulasi di intensif sama yang di tradisional? Bedanya di mana? Ya, bahan organiknya di intensif seperti ini, bahan organik di tambak tradisional seperti ini. Bedanya di mana? Kan sama-sama tuh. Ya. Bedanya pakan alami, Ya. dari pakan alami, Ya. yang tradisional. Ya. Kalau yang intensif itu dari pakan buatan. Oke, jadi teman-teman tidak bisa perhatikan dari sumber di atasnya ini kita bisa lihat bahwa sumber dari beban bahan organik ini tinggi. Ini berasal dari mana? Dari pakan buatan. Sedangkan pada konteks tambak ekstensif, tambak tradisional, sumber penyebabnya berasal dari pakan. Nah, kemudian aktivitas penurunan kualitas air terkait dekomposisi ya. Apa perbedaan dekomposisi yang dilakukan bakteri pada konteks tambak tradisional dengan tambak intensif? Perbedaannya di mana? Artinya lebih ke ini Pak, mendekomposisi bahan-bahan organik yang merupakan dimana itu amonia menjadi pakan alami itu. Yang Pakan itu terus di mana itu? Di konteks tambak di konteks tambak tradisional. Oke. Jumlahnya akumulasinya tinggi atau rendah? Akumulasinya kalau untuk yang tradisional rendah karena pada tebar yang tidak terlalu padat. Oke. Lalu untuk yang intensif tinggi karena pada tebar juga relevan dengan konteksnya super intensif tersebut. Makanya dekomposisi bakteri itu lebih tinggi daripada yang tradisional. Berarti ada aktivitas bakteri yang lebih besar pada tambak intensif. Apa efeknya ketika proses dekomposisi itu berjalan dengan besar ya, akumulasinya besar, otomatis kerja bakteri itu begitu besar. Apa yang kemudian menyebabkan parameter kualitas air tertentu itu menjadi menurun? Materi itu merebut ini Pak, oksigen sama nitrogen, jadi DO-nya menurun. Tapi pada konteks aktivitas budidaya yang ada di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik, kita bisa melihat pada konteks ekstensif sama semi intensif karena mayoritas aktivitas budidaya perikanan yang ada di wilayah kita itu adalah tambak tradisional. Bukan berarti dengan meningkatnya dengan modern, dengan teknologi yang semakin meningkat, kita melupakan aktivitas yang sebenarnya adalah atau perilaku aktivitas budidaya itu sebenarnya masih banyak dilakukan secara tradisional. Walaupun teknologi sekarang dalam konteks teknologi yang lebih maju itu sudah ada. Berarti kita terus meninggalkan pada konteks keilmuan terkait aktivitas budidaya secara tradisional. Ini kan patut menjadi perhatian dari peneliti, mahasiswa, dan terutama para pelaku budidaya. Nah, setelah mengalami proses penurunan kualitas air, pertanyaan berikutnya, apa kemudian dampak yang terjadi ketika faktor parameter tadi seperti DO yang terlalu rendah, kemudian amonia rendah, nitrit meningkat, pH dan lain sebagainya. Apa yang kemudian terjadi? Dampak yang terjadi pada ikan yang kita budidayakan? Akan mengalami stres dan meningkatkan budidaya ini gagal Pak, karena tadi ikannya itu stres dan mengalami kematian massal karena diakibatkan oleh amonia tersebut. Kalau kita tidak mengontrol atau memonitoring amonia tersebut.
suatu budidaya. Kira ya, faktor yang menyebabkan organisme budidaya ini terkena dampak. Kira-kira parameter apa yang paling berperan menyebabkan aktivitas ikan yang kita budidayakan ini menjadi stres dan seterusnya. Kira-kira faktor parameter apa yang paling dominan yang menyebabkan dia ini stres? Kira-kira faktor apa? Di kolam ataupun tambak budidaya itu tekanannya tinggi, otomatis kan menyebabkan amoniaknya juga tinggi, dan itu pun ikan stres. Nah, ikan stres itu pun turun imunnya. Habis itu ikan itu tumbuhnya kecil-kecil, nggak besar, itu kecil-kecil. Terus gak lama kemudian dari kematian massal, setelah kematian massal otomatis produksi juga menurun. Ini Mas Teh, apakah bisa memahami kira-kira? Barangkali mau menyampaikan sesuatu terkait proses penurunan kualitas air pada aktivitas budidaya. Penurunan kualitas air pada tambak tradisional ini erat kaitannya dengan faktor-faktor luar, ya. Faktor-faktor luar yang kemudian kita tidak mampu untuk mengkondisikannya, misalkan alam, ya. Misalkan kita mau memasukkan air, ya, pada kolam yang kita budidayakan. Jadi kita dapati bahwa pH tambak kita menjadi sangat rendah ataupun sangat tinggi, ya. Ketika mengalami ada fenomena tersebut, kita coba memasukkan air dari sungai, ya. Nah, tapi ketika pada konteks hari ini yang kemudian aktivitas industri, aktivitas domestik yang di luar tambak kita, tambak tradisional kita, ya, yang kemudian tidak yang hari ini sangat tinggi, ya, yang kemudian kita bisa dapati bahwa terjadi kerusakan lingkungan di perairan. Tentu ini sesuatu yang sulit untuk kemudian kita kondisikan begitu. Artinya apa? Pada konteks tambak tradisional itu banyak, ya, berbeda dengan tambak-tambak super intensif ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, pemberian pakan, pemberian oksigen dengan kincir, ya, proses pergantian air, proses pemberian probiotik, ya. Tentunya ini dipengaruhi oleh manajemen dari pelaku budidaya, banyak ditentukan oleh manajemen dari pembudidaya tersebut, dan itu ditentukan oleh manusia yang ada di situ, karena ini tidak banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor luar, gitu, ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya, kan gitu, ya? Caranya agar kita tidak mengalami hal seperti itu. Bagaimana pengelolaannya, seperti apa? Nah, bisa disampaikan begitu. Cara mengelola agar tambak kita, mungkin pada konteks basic, mungkin pada konteks tradisional, tidak mengalami stres tadi, tidak terserang penyakit, pertumbuhan terhambat. Kira-kira apa yang harus kemudian kita lakukan? Prinsip-prinsip apa yang harus kita lakukan, kita operasionalisasikan di dalam kolam kita, di tambak kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menerapkan pertama, kita budidaya itu harus menerapkan sumber air. Oh, ini sumber airnya dekat dengan kolam budidaya kita. Yang kedua, kita memastikan pasokan pangan. Dan ketiga, kita harus mengetahui, oh, cara budidaya lele itu seperti ini, budidaya lele itu seperti ini. Dan kita harus menerapkan gimana sih kok kita itu targetnya itu harus sukses, dan kemampuan ini mungkin rendah gitu. Dan target kita kan sebagai budidaya kan harus menimbulkan seperti targetnya itu nggak seperti melonjakkan budidaya ini semakin unggul atau semakin dikenal oleh masyarakat. Nah, targetnya ya seperti menerapkan sistem monitoring dari air, dan untuk penyakitnya itu gimana diatasinya seperti ini. Kalau seperti terkena air Monas itu ditangani seperti apa, dan kalau airnya keruh itu pengolahnya seperti apa gitu, Pak. Yang penting kita harus monitoring setiap hari. Ya.
di monitoring ya, yang kuat ya, sehingga aktivitas atau solusi yang diberikan itu tidak menunggu penyakit itu datang. Jadi ada upaya preventif terlebih dahulu, monitoring ya, cara pengelolaan tadi monitoring. Mungkin yang lain Bang? Saya terkait prinsip pengelolaan agar menjaga kualitas air pun juga menghindari potensi-potensi dampak yang buruk terhadap organisme perairan. Pada konteks tradisional yang mungkin banyak kita jumpai di daerah kita, dan mungkin konteks super intensif mungkin di perusahaan-perusahaan besar, jadi mungkin kita lebih, untuk saya sendiri lebih fokus di tradisional, yaitu terkait kepada tebar. Pada tebar yang harus lebih dikontrol lagi agar sesuai dengan sistem tradisional kita. Dan lalu yang kedua, kenapa pada tebar sangat krusial? Karena memang harus dalam konteks perairan. Yang itu juga bisa berakibat pada kondisi dampak-dampak buruk organisme tersebut. Yang pertama pada tebar. Yang kedua terkait penanggulangan eksternal tadi, misal cuaca, paparan cuaca seperti hujan terus-menerus. Itu sesuai pada pengalaman yang kita lakukan di daerah itu, kita menggunakan pupuk TSP36 maupun dengan pupuk urea untuk mengontrol kualitas perairan agar lebih normal terkait kadar pH, kadar amonia, dan kadar parameter kimia lain, agar lebih sesuai dengan SOP parameter budidaya yang baik. Lalu yang ketiga terkait pergantian air tersebut. Cuma kalau di kita pergantian air itu mungkin jarang dilakukan, lebih ke mengelola perairan yang sudah ada. Karena kan biasanya kan bahaya kalau ada hujan, itu mungkin kita bisa memanfaatkan alternatif lain sehingga tidak bisa mengganti air terus-menerus, makanya menggunakan air pupuk, akut, komia, akutolomi maupun laboratif yang kiranya bisa merombak atau mendekomposer dampak-dampak buruk yang kualitas perairan tersebut. Seperti itu kalau di tradisional. Nah, kalau di super intensif kayak di perusahaan itu lebih kompleks lagi. Ada mungkin 6 tahap yang dilakukan terkait manajemen pengelolaan. Yang pertama, pemberitakan tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran, tepat takaran. Karena pemberitakan tepat jumlah ini disesuaikan dengan para tebar yang ditebar di lahan tersebut, itu yang intensif. Lalu terkait teknologi pendukung untuk para tebar agar tidak terjadi lonjakan aerasi dan sirkulasi yang optimal. Lalu yang keempat, pergantian air terkontrol, itu yang super intensif. Lalu yang kelima, pengelolaan limbah organik dan anorganik dengan menyimpan. Biasanya kalau untuk pada budidaya udang itu tiap minggu disimpan 1 kali. Lalu yang kelima itu monitoring kualitas air secara rutin 1 minggu 2 kali terkait parameter fisika maupun kimia dan biologi. Itu terus dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Karena apa? Karena pada tebar tinggi itu resikonya sangat besar terkait penurunan kualitas dan sangat sontak, misalnya langsung bisa turun kualitas air tersebut. Lalu yang terakhir, pemanfaatan biofilter atau tanaman air yang digunakan di instansi super intensif dari kementerian, biasanya menggunakan pemanfaatan biofilter. Ini tindakan dulu yang dari sumber laut, tindakan dulu di kolam klaster A sampai klaster 2, tindakan dulu lalu diberikan indikator biologi berupa ikan yang berbalik untuk mengecek apakah air ini bahaya tidak, ada parameter ada kandungan limbah yang sudah tidak, itu digunakan indikator biologi itu ditebari ikan 1-2 maka bisa hidup selama beberapa hari, baru nantinya dialirkan ke lahan atau kolam-kolam budidaya yang akan digunakan. Jadi benar-benar terkontrol. Ada 7 prinsip pengelolaan tersebut yang dilakukan di instansi pemerintahan super intensif yang sempat kami di UPN. Terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air ini juga sangat penting ya untuk diketahui ya oleh mahasiswa karena sekalian juga adalah dengan sebagai pelaku nanti insya Allah ya, bisa jadi penyuluh, bisa jadi pelaku juga ataupun jadi
nanti teknisi di tambah intensif, yang mana hari ini sudah sangat luar biasa sekali perkembangan budidaya kita ya, terkait budidaya udang intensif ya di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Baik, kita bisa coba lagi teman-teman slide berikutnya ya. Jadi kita bisa menyimpulkan ya perbedaan utama ya. Kalau kita bisa lihat perbedaan utama dari tambak tradisional pada juga tambak intensif, kita bisa lihat yang kemudian menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air. Sumber utamanya adalah model terkait dengan apa? Kepadatan ya. Baik, sekalian, kita sudah membahas ya awal hingga akhir mulai dari faktor ya, penyebab utama dari penurunan kualitas air, mulai dari bahan organik ya, akumulasi bahan organik, kemudian dan lain sebagainya ya. Bisa juga terjadi hal yang lain pada konteks misalnya intensif, panen yang berlebih, kepadatan tebar yang tinggi, aerasi yang tidak optimal, dan lain sebagainya. Nah, ini mau membedakan faktor-faktor penurunan kualitas air pada konteks tambak tradisional sama tambak intensif. Kita lihat perbedaan ya teman-teman dari tambak tradisional pada tambak intensif terkait dengan kepadatan. Bahwa kepadatan tambak semi intensif atau tambak tradisional kepadatannya rendah, sedangkan pada tambak intensif sangat tinggi. Artinya ini ada perbedaan bahwa akumulasi dari limbah pencemar itu lebih besar tambak intensif. Artinya sama-sama dia memberikan dia terjadi akumulasi akumulasi bahan organik, tapi perbedaannya tambak tradisional itu lebih sedikit atau lebih rendah, sedangkan tambak intensif itu lebih tinggi. Sedangkan input pakan itu bersumber dari pakan alami ya. Kalau tambak tradisional rata-rata adalah dari pakan alami, sedangkan kalau tambak intensif ini berasal dari pakan buatan yang mana proteinnya dia sangat tinggi. Dengan protein yang sangat tinggi itu menyebabkan proses menurunnya kualitas semakin cepat ya, seperti itu. Ini berbeda. Kemudian sumber polutannya kalau tambak tradisional itu bersumber dari daun ya, kan begitu. Terjadi hujan yang deras jadi di malam hari itu juga bisa mengakibatkan parameter kualitas air menjadi fluktuatif. Kemudian kalau tambak intensif, sumber polutannya ini berasal dari maksimal mayoritas ya, sisa pakan, feses, urin, dan bahan kimia. Kemudian proses penurunan kualitas airnya kalau tambak tradisional itu dia lebih lambat. Jadi proses akumulasi bahan organiknya itu lebih lambat. Ya, karena memang input yang dimasukkan ke dalam perairan itu tidak banyak kan begitu. Mungkin di 3 bulan atau 4 bulan itu baru kemudian akan muncul atau mengalami proses penurunan kualitas air. Tapi berbeda dengan tambak tradisional atau tambak intensif, dia akan cepat ya dan drastis proses penurunan kualitas airnya. Ya, dua-duanya ini patut untuk kemudian kita pelajari agar hal-hal yang sangat penting ya. Kalau hal ini adalah kematian ikan, bahkan penurunan produktivitas tidak terjadi ketika kita melakukan aktivitas budidaya. Oke, mudah-mudahan dari paparan ini teman-teman bisa mempraktekkan ya, nanti kalau jadi tambak, kalau jadi penyuluh nanti bisa menyampaikan ke petani-petani agar di dalam mengelola kualitas air baik di tambak-tambak tradisional ataupun tambak intensif itu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Baik, teman-teman sekalian, demikian materi kita pada kesempatan pagi sampai siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri materi kita dengan bacaan surat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.